Novel fiksi bela diri dan sastra yang ke-304. Pagoda Emas Pancer. Di kuil raksasa, Xiao Nunu memasuki sekte sebagai Li Yuan, dan diikuti oleh beberapa murid lain dari kuil raksasa. Harus dikatakan bahwa identitas Li Yuan sangat berguna. Sebagai murid tetua agung, orang-orang yang ditemuinya di sepanjang jalan memperlakukannya dengan sangat hormat atau menjauh darinya. Terutama dua murid yang menjaga gerbang sebelumnya, mereka membungkuk dan mengangguk ketika melihat Xiao Nunu. Murid-murid kuil raksasa nampaknya sangat bersemangat terbang dengan senjata ajaib. Jadi Xiao Nunu tidak terkecuali saat ini. Dia menginjak lightsaber sepanjang sekitar 3 meter dan pergi ke bagian dalam kuil raksasa bersama yang lain. Lightsaber ini adalah harta karun di tas penyimpanan Li Yuan. "Siapa namamu?" Xiao Nunu bertanya pada pemuda yang paling dekat dengannya. "Jawab, Tuan. Nama saya Shen Wu." Pihak lain menjawab dengan sedikit takut. Lagi pula, dia telah melewati gerbang neraka dan sangat merasakan ketakutan terhadap kematian, maka dia akan lebih menghargai hidupnya. "Seperti apa biasanya Li Yuan?" Xiao Nunu bertanya lagi. "Katakan saja. Sombong dan mendominasi, menindas yang lemah, takut mati, mengandalkan fakta bahwa dia adalah murid tetua agung dan memandang rendah semua orang." Xiao Nunu tercengang. 4 idiom, 16 karakter, tidak ada satupun kata yang bagus. "Apakah Anda ingin melanjutkan, Tuan?" tanya Shen Wu lemah. "Baiklah, lanjutkan." Li Yuan adalah orang yang tidak menghormati orang tua dan tidak peduli dengan yang muda. Bahkan gugup di jalan pun memandang rendah dirinya. Namun, dia memiliki bakat yang bagus, jadi dia diperhatikan oleh tetua agung dan dipilih sebagai muridnya. Jika bukan karena hubungannya dengan tetua agung, kakinya pasti sudah patah sejak lama. Kata Shen Wu. Xiao Nunu terdiam. "Mengapa saya memilih orang seperti itu untuk menyamar sebagai saya?" Pada saat ini, murid lain dari kuil raksasa berkata, "Sebenarnya, kakak senior Li Yuan tidak sepenuhnya tanpa kekurangan. Dia baik kepada teman-temannya dan sangat setia. Selain itu, dia terlihat baik-baik saja. Meskipun tidak terlalu tampan, dia terlihat seperti orang yang baik." Xiao Nunu menjadi semakin terdiam. Pertama kali dia mendengar kata seperti manusia adalah ketika dia sedang memuji seseorang. Dan itu adalah salah satu dari sedikit keuntungannya. Swiss. Kemudian, Xiao Nunu bergerak dan mendarat di alun-alun gerbang gunung yang megah. Swiss, Swiss, Swiss. Shen Wu dan beberapa orang lainnya mengikuti. "Tuan, panggil aku kakak senior," kata Xiao Nunu. Ya, kakak senior Li Yuan, ini adalah alun-alun aula gerbang gunung. Bolehkah aku bertanya apa instruksimu selanjutnya? Kami pasti akan mengikuti mereka. Shen Wu sekarang ingin Xiao Nunu menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan kemudian mencabut mantra pembatas pada mereka. Xiao Nunu bertanya, "Di mana para pendatang baru dari Jalan Abadi tinggal?" "Para pendatang baru biasanya tinggal di Puncak Loyan," jawab Shen Wu. "Bawa aku ke sana." "Ya." Shen Wu dan kelompoknya segera membawa Xiao Nunu menuju Puncak Loyan. Swiss, Swiss, Swiss. Xiao Nunu mengendalikan pedang terbang dan terbang melintasi kehampaan. Harus dikatakan bahwa bangunan-bangunan di kuil raksasa ini sangat spektakuler. Banyak puncak raksasa tergantung di langit, seperti pegunungan Tianshan yang megah. Ada banyak sekali makhluk abadi di dalam kuil raksasa, beberapa melayang di atas awan, beberapa bersembunyi di dalam lembah, dan beberapa bersembunyi di dalam air. Sekte besar ini dapat disamakan dengan negeri abadi di bumi. Sesaat kemudian, semua orang tiba di atas Puncak Loyan. "Kakak senior, Puncak Loyan ada di depan," kata Shen Wu. Xiao Nunu mengangguk, lalu memejamkan mata dan melepaskan indera spiritualnya untuk mengamati. Saat persepsinya yang kuat menyapu seluruh Puncak Loyan, Xiao Nunu segera menangkap napas yang familiar. Xiao Nunu merasa gembira. Ketemu. Dia lalu berkata kepada Shen Wu dan yang lainnya di belakangnya, "Tunggu saja aku di dekat sini." "Ya." Shen Wu dan yang lainnya mengangguk setuju. Kemudian, Xiao Nunu bergerak dan terbang ke bawah. Sisi selatan Puncak Loyan. Ada beberapa baris rumah. Di bawah salah satu pohon pinus yang rimbun, seorang gadis cantik tengah duduk di panggung batu, berlatih beberapa ilmu bela diri yang tidak diketahui. Keahliannya memiliki atribut kayu,
dan cahaya berwarna giok seperti pohon willow berputar di sekelilingnya. Pusaran cahaya itu berkumpul bersama, lalu menuju jiwa abadi di Dantian, dan berangsur-angsur kembali stabil. Hah! Gong Changsheng Tianmu, ini sangat sulit untuk dipraktikkan. Sangat melelahkan untuk berlatih. Aku benar-benar ingin kembali dan berbaring. Gadis itu menghela nafas, lalu berbaring telentang. Kepalanya tergantung terbalik di tepi panggung batu, jadi pemandangan yang dilihatnya terbalik. Dan pada saat itu, sesosok badan ramping muncul di hadapannya. Gadis itu terkejut. Dia segera duduk. "Siapa kamu?" Sambil menatap gadis di depannya dengan alis berkerut, Xiao Nunu tidak dapat menahan senyum lembut di wajahnya. Orang lainnya tidak lain adalah Yan Ying. Setelah lebih dari setahun sejak terakhir kali aku melihatnya, Yan Ying telah menjadi lebih anggun, dengan wajah mungil yang halus dan kulit yang cerah, dan bahkan lebih cantik dan menawan daripada sebelumnya. "Tetua ke-9 yang memintamu untuk datang lagi, kan?" Yan Ying berdiri, dia menatap orang di depannya dan berkata, "Kembalilah dan beritahu tetua ke-9 bahwa aku menghargai kebaikannya, tetapi aku tidak akan menjadikannya guruku, dan aku juga tidak akan tinggal di kuil raksasa terlalu lama." "Mengapa tidak tinggal terlalu lama?" tanya Xiao Nunu. "Kau tidak perlu khawatir tentang ini. Aku akan meninggalkan kuil raksasa itu," kata Yan Ying dengan serius. Kemudian, dia berbalik dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku tidak tahu kemana Xiao Nunu pergi. Dia bilang akan menjemputku, tetapi aku belum melihatnya sejak itu." Yan Ying berbicara dengan sangat pelan, tetapi Xiao Nunu mendengarnya dengan jelas. Hatinya tak kuasa menahan rasa hangat, namun di saat bersamaan ia merasa sedikit bersalah. "Maafkan aku," kata Xiao Nunu. "Hah?" Yan Ying berbalik dan berkata, "Kenapa kamu minta maaf padaku? Kamu orang yang aneh." Xiao Nunu melanjutkan, "Maafkan aku, Yan Ying." Mata indah Yan Ying membelalak dan dia tak dapat menahan diri untuk mengepalkan tangannya. Dia memandang orang di depannya dan tiba-tiba merasakan keakraban yang tak dapat dijelaskan. "Kau, apa yang kau lakukan?" Yan Ying merasa tatapan mata orang itu semakin familiar. Perlahan, mata Yan Ying memerah, kau Xiao Nunu." Xiao Nunu mengangguk sambil tersenyum, "Maaf aku datang terlambat." "Xiao Nunu, kau benar-benar Xiao Nunu." Yan Ying sangat gembira. Ia berlari ke depan dan melemparkan dirinya ke pelukan Xiao Nunu, lalu memeluknya erat. "Xiao Nunu bau, Xiao Nunu Mahtei, Xiao Nunu menyebalkan. Kau akhirnya di sini, tahukah kau bahwa aku tidak punya saudara di negeri dongeng Jiushu, aku takut setengah Mahtei." Yan Ying mengeluh tentang keluhannya sambil meninju pihak lain dengan tinjunya. Karena alasannya sendiri, Yan Ying telah menjadi gadis yang sangat pemalu sejak kecil. Kecuali kakeknya, dia jarang berbicara dengan orang lain. Dia bergabung dengan sekte Piao Miao karena Xiao Nunu. Kemudian, aku pergi ke Akademi Suci Abadi karena Xiao Nunu. Kemudian, aku pergi ke Jalan Abadi juga karena Xiao Nunu. Alasan saya datang ke Jiushu Fairyland adalah karena Xiao Nunu. Dapat dikatakan bahwa Xiao Nunu adalah satu-satunya kerabatnya di negeri dongeng Jiushu. Awalnya Xiao Nunu berjanji akan menjemputnya di Jalan Abadi, namun dia mengingkari janjinya. Hal itu membuat Yan Ying sangat takut. Negeri dongeng 9 provinsi yang luas membuatnya sangat bingung. "Maafkan aku, ini salahku, ini salahku." Xiao Nunu menenangkan orang itu seperti seorang kakak laki-laki. Mata Yan Ying berkaca-kaca. Dia mendongak dan menatap orang itu dengan pandangan menyedihkan. Wajah Xiao Nunu penuh dengan permintaan maaf, "Aku seharusnya tidak membatalkan janji, itu salahku." Yan Ying menggelengkan kepalanya, dan dia berbisik, "Aku tidak menyalahkanmu karena tidak menjemputku, tetapi aku takut sesuatu terjadi padamu. Negeri dongeng Jiushu benar-benar terlalu besar, aku sama sekali tidak dapat menerima berita darimu, dan aku tidak tahu harus kemana. Aku selalu ingin menemukanmu, tetapi aku tidak dapat menemukan kuil raksasa, dan aku tidak dapat keluar dari Bak Xingsu. Aku tidak tahu di mana harus menemukanmu." Mendengar ini, Xiao Nunu merasa semakin bersalah. Mengingat kepribadian Yan Ying yang pemalu, negeri dongeng 9 provinsi memang terlalu luas untuknya. Sangat sulit baginya untuk menerima informasi dari dunia luar. Dia tidak merasakan adanya rasa memiliki terhadap kuil raksasa. Hanya saat bersama Xiao Nunu dia merasa tenang. "Aku akan membawamu pergi."
kata Xiao Nunu dengan serius. Ya, Yan Ying mengangguk berulang kali, selama aku bisa mengikutimu, aku bisa pergi kemana saja. Aku tidak ingin tinggal di tempat ini. Xiao Nunu juga mengangguk. Emosi Yan Ying kembali tenang. Ia menyeka air matanya dan bertanya, ngomong-ngomong, kenapa kau jadi seperti ini? Xiao Nunu menjawab, orang-orang dari kuil raksasa tidak mengizinkanku masuk, jadi aku hanya bisa meminjam identitas orang lain. Yin Fengqi, Guan Rengui, dan yang lainnya semuanya ada di sini, kan? Ya, kakak senior Yin Fengqi, kakak senior Guan Rengui, kakak senior Jiang Jinyu semuanya ada di kuil raksasa. Dan kakak Ying Jinhuan juga ada di sini, dia mendapat peringkat pertama di Jalan Abadi. Yan Ying berkata dengan sedikit kegembiraan. Ying Jinhuan, Xiao Nunu dan Yan Ying semuanya berasal dari sekte Piao Miao dan telah saling mengenal sejak lama. Meskipun Yin Fengqi adalah kakak tertua dari sekte Piao Miao, dia telah lama tidak berada di rumah. Sebagai perbandingan, dia dan Ying Jinhuan telah saling kenal sebelumnya. Kemudian, ketika dia tiba di Fanxian Seng Yuan, Yan Ying secara bertahap menjadi akrab dengan Yin Fengqi, Guan Rengui, dan Jiang Jinyu. Jika bukan karena mereka, waktu Yan Ying di kuil raksasa akan semakin sulit. Aku tahu segalanya. Xiao Nunu berkata sambil tersenyum, di mana mereka? Yan Ying menjawab, kakak senior dan kakak senior Guan Rengui mungkin dikirim untuk membersihkan aula dan gua tempat para tetua tinggal. Kakak senior Jiang Jinyu seharusnya ada di ruang alkimia sekarang. Kakak senior Ying Jinhuan sibuk berlatih setiap hari, sama sepertimu. Adapun rekan-rekan kita dari Akademi Orang Suci Abadi yang bersama kita di awal, mereka masih berada di Jalan Abadi. Mendengar apa yang dikatakan Yan Ying, Guan Rengui dan Yin Fengqi tampaknya adalah dua orang yang melakukan yang terburuk. Lagi pula, dia adalah seseorang yang bisa lulus penilaian jalur abadi, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa melakukan pekerjaan sambilan di kuil raksasa. Ayo kita cari mereka. Yan Ying memegang tangan Xiao Nunu, mereka pasti senang sekali tahu kau ada di sini. Tunggu sebentar. Xiao Nunu memegang tangan kecil Yan Ying, ada hal lain yang ingin kutanyakan padamu. Hah? Ada apa? Nan Ruoyu. Kau kenal dia? Aku kenal dia. Apa dia juga ada di kuil raksasa? Ya, tapi aku tidak mengenalnya dan kami bahkan belum pernah berbicara. Namun, kakak Suhe punya hubungan dekat dengannya. Kakak Suhe. Xiao Nunu tidak bereaksi sejenak, lalu dia berkata dengan nada tinggi, Ye Suhe. Ye Suhe, si cantik yang gila itu. Ini juga wanita yang dikenal Xiao Nunu sejak dia berada di sekte Piao Miao. Kemudian, mereka pergi ke Akademi Suci Abadi bersama-sama, tetapi Xiao Nunu selalu menjaga jarak tertentu darinya. Selama beberapa waktu, Ye Suhe secara terbuka menyatakan cintanya kepada Xiao Nunu, namun Xiao Nunu tidak memasukkannya ke dalam hati. Ye Suhe dan Nan Ruoyu punya hubungan dekat. Xiao Nunu mengerutkan kening. Yan Ying mengangguk sedikit, ngomong-ngomong, mereka cukup dekat. Ngomong-ngomong, mereka memang cukup dekat. Xiao Nunu mengernyit semakin dalam saat mendengar apa yang dikatakan Yan Ying. Ye Suhe memang wanita gila yang terkenal. Dia benar-benar berjalan dengan Nan Ruoyu. Bahkan jika pihak lain tidak tahu bahwa Nan Ruoyu adalah iblis kemah Teihan yang telah bangkit, dia seharusnya bisa merasakan aura dingin darinya, bukan? Apakah kamu tahu di mana mereka tinggal? Tanya Xiao Nunu. Yan Ying mengangguk, aku tahu, Suster Suhe datang menemuiku 2 kali, dan dia selalu bersikap sangat baik padaku. Saat dia berada di Akademi Sein Abadi, Yan Ying adalah hewan peliharaan. Semua orang merawatnya dengan baik, dan Ye Suhe akan datang menemuinya sesekali. Meskipun Xiao Nunu mengingatkan Yan Ying untuk mengurangi kontak dengan Ye Suhe, tetap saja sulit bagi Yan Ying, dengan kepribadiannya, untuk menolak seseorang yang bersikap baik padanya. Bawa aku ke sana. Oke, kata Yan Ying. Swiss. Seketika, Xiao Nunu terbang dengan pedangnya dan meninggalkan puncak Loyan bersama Yan Ying. Shen Wu dan rekan-rekannya yang menunggu di luar puncak Loyan merasa gugup. Tepat saat mereka hendak mengikuti, Xiao Nunu diam-diam berkata, tidak perlu mengikuti. Tunggu saja aku di sini. Jika terjadi sesuatu, aku akan memberitahu kalian. Shen Wu dan rekan-rekannya segera berhenti. Di atas pedang terbang sepanjang 3 atau 4 meter, Yan Ying meringkuk di samping Xiao Nunu dengan senyum santai di wajahnya.
Dia tidak dapat mengingat kapan terakhir kali dia begitu bahagia. Xiao Nunu, kapan kita berangkat? Kuil raksasa sangat bergengsi dan merupakan sekte besar, tetapi dia tidak ingin tinggal lebih lama lagi. Aku akan pergi setelah menyelesaikan pekerjaanku, jawab Xiao Nunu. Mengerti. Apakah kau perlu melapor ke sekte setelah kau meninggalkan kuil raksasa? Tanya Xiao Nunu. Yan Ying menggelengkan kepalanya, tidak, kami bukanlah murid inti. Bertambah satu atau berkurang satu tidak akan berdampak apapun pada sekte. Mengapa kau berpikir untuk bergabung dengan kuil raksasa? Itu karena kami tidak dapat menemukanmu. Yan Ying merasa dirugikan ketika menyebutkan hal ini. Ketika kami tiba di negeri Dongeng Jiushu, kami tidak tahu provinsi mana yang kau tuju, dan kemudian kakak tertua berkata bahwa kau harus pergi ke tempat terbesar dan terbaik. Jadi kami datang ke provinsi Baxing, tetapi provinsi Baxing terlalu besar, dan kami tidak tahu di mana kau berada. Setelah beberapa kali berkunjung, kami bergabung dengan kuil raksasa. Pada awalnya, semua orang penuh percaya diri, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum mereka menyadari bahwa itu sama sekali tidak terjadi. Persaingan di negeri Dongeng Jiushu jauh lebih kejam daripada jalan abadi. Xiao Nunu mengangguk. Memang bukan hal mudah untuk bertahan hidup di Jiushu Fairyland. Terutama ketika Anda pertama kali tiba, sangat sulit untuk menonjol. Xiao Nunu, kemana saja kamu selama ini? Tanyanya. Aku di Daozu, dan Baik Xiaozu. Daozu. Kudengar orang bilang Daozu adalah negara bagian terbawah. Kok kamu bisa ke sana? Xiao Nunu tersenyum tanpa berkata apa-apa. Tujuan pergi ke Daozu tentu saja untuk pergi ke alam iblis. Jika Xiao Nunu tidak pergi ke alam iblis, dia mungkin benar-benar datang ke negara Baxing. Swiss. Pedang terbang yang indah itu melintasi kehampaan, lalu Yan Ying menunjuk ke sebuah gua di bawah dan berkata, kakak Suhe sepertinya tinggal di sana, tapi aku tidak yakin apakah Nan Ruoyu juga tinggal di sini. Mendengar ini, mata Xiao Nunu memancarkan sedikit kewaspadaan. Dia segera menahan napas dan mendarat di tanah bersama Yan Ying. Tetaplah di sini dan tunggu aku, kata Xiao Nunu. Yan Ying mengangguk dengan jujur. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan Xiao Nunu terhadap Nan Ruoyu, tetapi dilihat dari ekspresinya, sepertinya itu bukan masalah sederhana. Setelah itu, Xiao Nunu pergi menuju gua di depan sendirian. Ada penghalang. Sebelum Xiao Nunu mendekat, dia merasakan ada penghalang yang dipasang di luar gua. Dia dengan hati-hati melepaskan indera spiritualnya, tetapi terhalang oleh penghalang. Wanita ini cukup cakap, kata Xiao Nunu dalam hati. Aku hanya tidak tahu apakah dia ada di sana. Jika dia ada di sana, Xiao Nunu akan menyelesaikan masalah ini hari ini. Jika dia tidak ada di sana, Xiao Nunu akan menyentuh penghalang itu tanpa izin, yang mungkin akan membuat musuh waspada. Ada apa, Xiao Nunu? Yan Ying, yang berada di belakangnya, melihat Xiao Nunu berhenti dan tak dapat menahan diri untuk melangkah maju dan bertanya, apakah kau ingin aku masuk dan membantumu menemukan Suster Suhe? Xiao Nunu berbalik dan menatap Yan Ying, dan setelah ragu sejenak, ia menggelengkan kepalanya. Dia yakin Ye Suhe tidak akan menyakiti Yan Ying, namun hal itu belum tentu berlaku pada Nan Ruoyu. Pada saat itu, suara perempuan yang dalam terdengar dari dalam gua. Karena kamu sudah di sini, masuklah. Pupil mata Xiao Nunu sedikit mengecil. Itu suara Nan Ruoyu. Seketika itu juga, Xiao Nunu tanpa ragu sedikit pun, berubah menjadi cahaya pedang dan menyerbu ke dalam gua. Swiss. Penghalang di luar gua hancur dalam sekejap, dan kemuliaan tertinggi tiba-tiba muncul di tangan Xiao Nunu. Gua itu sangat besar. Ada beberapa ruang batu di dalamnya. Xiao Nunu melihat seorang wanita berpakaian merah pada pandangan pertama. Dia duduk di kursi batu dengan ekspresi tenang di wajahnya, menatap Xiao Nunu dengan mata acuh tak acuh. Melihatmu begitu tenang, sepertinya aku terlambat satu langkah lagi, kata Xiao Nunu. Nan Ruoyu menjawab, kau tak perlu membuang waktu, kau tak akan bisa menemukanku. Ada rasa dingin di mata Xiao Nunu, dan Tai Sang Feng Hua di tangannya juga memancarkan cahaya dingin. Nan Ruoyu melanjutkan, ketika kau melangkah masuk ke kuil raksasa, aku tahu kau akan datang. Mulai dari jalan abadi dan kemudian ke alam abadi Jiushu, aku telah mengumpulkan mahyiyat-mahyiyat yang berguna. Aku telah memurnikan mahyiyat-mahyiyat ini menjadi mahyiyat iblis.
Apa yang kau lihat sekarang adalah salah satu mahiyat iblis yang telah kumurnikan. Ada mahiyat-mahiyat iblis seperti ini di setiap tempat di alam abadi Jiushu. Kau tidak dapat memeriksanya satu per satu. Xiao Nunu berkata, aku juga memberitahumu, aku pasti akan menemukanmu, dan aku juga akan mengeluarkan Dewa Iblis Kemah-Teihan di belakangmu. Dentang. Cahaya pedang mewarnai matanya menjadi dingin, dan saat kata-kata itu jatuh, Xiao Nunu menyapu pedang dan menebas lawannya. Nanruoyu memiliki ekspresi tenang, tanpa perubahan emosi apapun. Cahaya pedang berwarna tinta memenggal kepalanya, dan kepala lawan melayang dan berguling ke tanah. Ketuk, ketuk, ketuk. Kepala itu berguling di tanah, lalu berubah menjadi kepala seorang wanita aneh. Kepala itu mengeluarkan bau mahiyat hitam pekat dan jelaslah bahwa orang itu telah lama meninggal. Pada saat yang sama, badannya berubah menjadi mahiyat iblis yang memancarkan aura hitam yang menyeramkan. Dimanapun kau bersembunyi, aku akan menemukanmu. Xiao Nunu berbalik dan berjalan keluar dari gua. Di luar gua, melihat Xiao Nunu keluar, Yan Ying yang menunggu di luar, bergegas menghampiri. Xiao Nunu, ada apa? Apa yang terjadi? Kekhawatiran terlihat di wajah mungilnya. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya pelan, tidak apa-apa. Bukankah Suster Suhe ada di sana? Tanyanya. Mereka tidak ada di sini. Kalau begitu, haruskah kita mencari di tempat lain? Tidak perlu. Xiao Nunu tahu bahwa meskipun dia mencari di seluruh kuil raksasa, dia mungkin tidak dapat menemukan mereka. Kewaspadaan Nanruoyu bahkan lebih tinggi dari yang diharapkan. Dia tampaknya sangat menyadari tindakannya, dan bahkan mungkin dia telah pergi begitu dia tiba di kuil raksasa. Melihat ekspresi tegas Xiao Nunu, Yan Ying mengerutkan bibirnya dan tidak berani bertanya lebih jauh. Xiao Nunu mengulurkan tangan dan mengusap kepala orang itu bukan urusanmu. Aku akan menangani masalah ini, ayo kita cari orang lain. Yan Ying segera mengubah kekhawatirannya menjadi kegembiraan, dia berkata, siapa yang harus kita cari lebih dulu? Siapa saja boleh. Kakak Huan. Dia yang paling dekat. Oke. Kata Xiao Nunu sambil tersenyum. Seketika itu juga mereka berdua melesat dengan pedangnya dan terbang menuju ke tempat berikutnya. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di sebuah bukit kecil yang ditutupi hutan bambu. Di sisi barat hutan bambu, ada halaman kecil. Halamannya dikelilingi bambu, sederhana dan rapi. Kakak Huan. Yan Ying tak sabar untuk melompat turun dari udara, lalu berlari dan mendorong pintu hingga terbuka. Namun, rumah itu kosong. Xiao Nunu berjalan mendekat. Perabotan di rumah itu sederhana dan sangat bersih. Tidak di sini. Yan Ying menoleh dan menatap Xiao Nunu. Xiao Nunu tersenyum. Kemana dia akan pergi? Yan Ying mulai berpikir, lalu matanya berbinar, aku tahu, dia pasti pergi ke aula misi, untuk menerima hadiah misi. Ayo kita pergi ke aula misi. Kau yakin? Xiao Nunu mengungkapkan keraguannya. Tentu saja. Yan Ying mengangguk berulang kali, jika kamu ingin mendapatkan sumber daya kultivasi di kuil raksasa, kamu harus menjalankan misi sekte. Saudari Huan adalah orang yang sangat tekun dalam kultivasi, dia pasti ada di sana. Bagaimana jika dia sedang menjalankan misi? Tidak, dia sepertinya baru saja kembali kemarin lusa. Dia pasti perlu istirahat selama 2 atau 3 hari untuk memulihkan vitalitasnya. Baiklah, mari kita pergi ke aula misi dan melihat-lihat. Kemudian, keduanya berbalik dan pergi ke tempat berikutnya. Yan Ying berkata dengan gembira, Kakak Huan pasti sangat senang melihatmu. Kau tidak tahu, saat aku melihatnya tiba-tiba muncul di jalan abadi, aku terkejut. Dia telah menjadi begitu kuat. Di alam mana dia sekarang? Tanya Xiao Nunu. Itu seharusnya menjadi puncak alam Raja Abadi. Jawab Yan Ying. Ada sedikit keterkejutan di mata Xiao Nunu. Puncak alam Raja Abadi bukanlah apa-apa bagi Bak Xingsu, yang penuh dengan orang-orang kuat. Bagi Xiao Nunu, yang sekarang berada di puncak alam Kaisar Abadi, memang tidak sekuat itu. Namun bagi seseorang yang datang dari alam bawah, puncak alam Raja Abadi jelas merupakan ketinggian yang tidak mungkin tercapai. Sepertinya dia telah memperoleh banyak kesempatan selama bertahun-tahun, kalau tidak, dia tidak akan tumbuh secepat ini. Xiao Nunu tentu saja senang untuk Ying Jin Huan.
Keduanya masih mengingat dengan jelas hari-hari yang mereka habiskan di Sekte Piao Miao. Pada saat yang sama, Xiao Nunu tidak dapat menahan diri untuk mengingat malam ketika mereka berpisah di Akademi Sein Abadi. Saat itu, Xiao Nunu sedang menuju Jalan Abadi, sementara Ying Jinhuan memilih untuk pergi sendiri untuk mendapatkan pengalaman. Sebelum pergi, Ying Jinhuan memeluk Xiao Nunu dan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepadanya untuk pertama kalinya. Setiap kali Xiao Nunu memikirkan sosok kesepian di malam hari, dia merasakan kesepian yang tak terlukiskan dalam hatinya. Tidak dapat disangkal bahwa Ying Jinhuan adalah orang yang sangat penting di hati Xiao Nunu. Apakah dia baik-baik saja? Xiao Nunu tiba-tiba bertanya. Yah, tidak apa-apa saat pertama kali aku datang. Bagaimanapun, dia adalah juara perang peringkat abadi. Kuil Dewa Raksasa sangat menghargai saudari Huan, dan bahkan ada seorang tetua tingkat tinggi yang ingin mengangkatnya sebagai murid langsung. Tapi bulan lalu, sesuatu terjadi. Shen Wei, putra suci kuil Dewa Raksasa, menyukai saudari Huan dan memintanya untuk mengikutinya dan menjadi pelayannya yang membawa pedang. Saudari Huan menolak permintaan Shen Wei, dan kemudian dia mengalami kesulitan bergerak di kuil Dewa Raksasa. Tidak hanya tetua yang ingin mengangkatnya sebagai murid mengingkari janjinya, tetapi bahkan pil kultivasi yang awalnya dibagikan kepadanya setiap bulan ditahan. Kata Yan Ying dengan marah. Xiao Nunu sedikit mengernyit, Shen Wei. Yah, Shen Wei ini bukan hanya putra suci kuil Dewa Raksasa, tetapi juga murid langsung dari Tuan Istana Su Huang. Dia memiliki kekuatan besar di sekte tersebut. Saudari Huan menolaknya, dan dia merasa itu merusak wajahnya, jadi dia menekannya di mana-mana, mencoba menggunakan metode ini untuk memaksa saudari Huan tunduk, dan kemudian mengikutinya dengan sukarela. Tetapi saudari Huan tidak akan menyerah begitu saja. Jika tidak ada pil yang dibagikan, dia akan mengambil tugas itu sendiri dengan imbalan sumber daya kultivasi. Berbicara tentang ini, Yan Ying sedikit menggertakkan giginya. Dia membela Ying Jinhuan. Mengapa pihak lain, putra suci kuil raksasa, bisa menindas seorang gadis? Mengapa pendatang baru tidak bisa menolak pihak lain? Saudari Huan juga memberitahuku bahwa begitu dia mendapat kabar tentangmu, dia akan meninggalkan kuil raksasa. Xiao Nunu mengangguk sedikit. Di negeri dongeng Jiushu, begitulah adanya jika Anda tidak memiliki latar belakang. Ini adalah dunia yang kejam yang tidak akan mengasihani siapapun. Saat dia bertemu Ying Jinhuan nanti, Xiao Nunu akan segera membawanya pergi dari negara bagian Baxing asalkan dia bersedia. Sesaat kemudian, keduanya tiba di aula misi kuil raksasa. Area sekitar Mission Hall sangat ramai. Sejumlah besar murid dari puncak Dewa Raksasa berkumpul di beberapa gunung terdekat. Beberapa murid baru saja menyelesaikan misi mereka, beberapa baru saja kembali setelah menyelesaikan misi mereka, dan beberapa mendirikan kios untuk bertukar sumber daya dengan yang lain. Bukankah ini ramai? Setiap hari ada murid dari sekte yang bertukar persediaan di sini, termasuk ramuan, senjata ajaib, hewan peliharaan spiritual, dan semuanya. Kata Yan Ying. Xiao Nunu mengangguk, sangat ramai. Yan Ying melanjutkan, tunggu aku di sini, aku akan pergi ke aula misi untuk bertanya kepada penanggung jawab, Suster Huan, apakah dia pernah ke sini? Ngomong-ngomong, aku akan mengambil hadiah untuk tugas yang telah kuselesaikan sebelumnya. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, apakah kamu juga pernah menjalankan misi? Ya, Suster Huan terkadang mengajakku bersamanya, tetapi dia tidak akan memanggilku untuk misi berbahaya. Yan Ying berkedip, tunggu aku akan segera keluar. Baiklah, Xiao Nunu setuju. Kemudian, Yan Ying melompat dan berlari menuju loteng besar di depan. Setelah itu, Xiao Nunu berjalan berkeliling dan melihat sekeliling. Banyak murid kuil raksasa yang seperti pedagang kecil. Mereka meletakkan barang-barang yang ingin mereka perdagangkan di tanah dan duduk di sampingnya. Namun mereka tidak berteriak atau membentak, mereka hanya menunggu orang lain maju dan bertanya. Mohon Tianjin. Mata Xiao Nunu berbinar tanpa sadar, dan dia langsung melihat sepotiong bahan pemurnian di depan seorang murid muda. Sebagai bahan utama Taisang Feng Hua, Mohon Tianjin adalah sumber daya yang dibutuhkan Xiao Nunu setiap saat. Xiao Nunu berjalan mendekati orang lainnya. Berapa harga Mohon Tianjin ini?
3 miliar batu peri, tidak ada tawar-menawar. Murid muda itu menjawab sambil mengangkat kepalanya. Detik berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Li, kakak senior Li Yuan. Pada saat ini Xiao Nunu masih menggunakan identitas Li Yuan. Ketika pemuda itu melihat orang lain, dia seperti melihat hantu. Berikan padaku, aku menginginkannya, kata Xiao Nunu, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya. Pemuda itu mengambil mohon Tianjin dengan gemetar, kakak senior Li Yuan, ini untukmu. Bagaimana mungkin aku mengambil batu abadi milikmu? Xiao Nunu tidak bisa menahan tawa. Tampaknya Li Yuan terbiasa bersikap sombong di kuil raksasa, dan hanya sedikit orang yang takut padanya. Xiao Nunu mengambil mohon Tianjin lalu menjatuhkan tas penyimpanannya. Ambillah, katanya, lalu berbalik dan berjalan pergi. Pemuda itu tampak bingung. Apa yang sedang terjadi? Mengapa orang ini tiba-tiba menjadi tegak? Apakah Anda masih tahu cara memberi uang? Xiao Nunu melirik ke tempat lain. Benar-benar ada banyak orang di dekat aula misi, dan memang ada beberapa hal yang bagus. Tepat ketika dia ingin melihat apakah ada mohon Tianjin, tiba-tiba, sosok yang dikenalnya memasuki pandangan Xiao Nunu. Dia adalah wanita cantik dengan temperamen dingin dan wajah yang lembut. Dia mengenakan jubah pedang hijau berasap, rambutnya diikat tinggi, dengan sehelai rambut menjuntai di setiap sisi pipinya. Dia memegang pedang bersarung di tangannya. Dia tampak agung dan heroik, seperti peri pedang wanita. Pihak lainnya tidak lain adalah Ying Jinhuan. Selamat bersenang-senang. Xiao Nunu melihat sekilas sosok yang anggun dan berkelas di antara kerumunan. Dia memegang pedang bersarung di tangannya, duduk sendirian di pinggir jalan. Dia mengenakan jubah pedang biru berasap, kuncir kudanya diikat tinggi, matanya menunduk, menatap ke suatu tempat dengan tenang. Dia telah berubah, menjadi lebih tenang dan kalem. Dia tidak berubah, dia masih secantik dulu. Di depan Ying Jinhuan, ada gelang giok ungu yang ditaruh di dalam kotak kayu. Gelang itu memiliki ukiran indah. Gelang itu adalah hiasan sekaligus senjata ajaib. Tepat saat Xiao Nunu hendak berjalan mendekat, beberapa sosok berjalan mendekati Ying Jinhuan terlebih dahulu. Pemimpinnya adalah seorang wanita dengan riasan halus. Dia dengan santai mengambil gelang giok ungu dari depan Ying Jinhuan. Benda ini masih bagus. Berapa harganya? 10 pil hijau kekaisaran, kakak senior Guirong. Jawab Ying Jinhuan. Jelas saja, dia mengenal orang itu. Wanita yang bernama Guirong mengamati gelang giok ungu itu dengan acuh tak acuh, apa kualitasnya. Beraninya kau meminta 10 pil Huang Qing. Ying Jinhuan menjawab dengan tenang, ini adalah harta karun yang kutemukan di Feilong Ridge. Aku telah meminta seseorang untuk mengidentifikasinya. Itu adalah senjata abadi tingkat 4. Sebagai ganti 10 pil Huang Qing. Harganya tidak mahal. Hehe, kau bilang itu adalah senjata abadi tingkat 4, jadi itu adalah senjata abadi tingkat 4. Seorang pria di sebelahnya berkata dengan sinis, kenapa kau tidak bilang itu adalah senjata abadi tingkat 9? Orang-orang lain juga tertawa. Ying Jinhuan tidak berniat memperhatikan mereka. Sejak dia menolak mengikuti Shen Wei, dia sering mendengar suara-suara seperti itu. Selama kurun waktu ini, ada banyak orang yang mempersulitnya. Kakak Guirong, kalau menurutmu tidak layak, jangan dibeli saja. Aku tidak bilang tidak akan membelinya. Guirong sama sekali tidak terburu-buru. Dia langsung mengenakan gelang giok ungu itu di tangan kirinya. Bas. Pola peri muncul pada gelang giok ungu, dengan warna yang elegan. Ini adalah aksesori yang sangat serbaguna. Apakah terlihat bagus? Guirong bertanya kepada para pemuda di belakangnya. Saya langsung menerima banyak pujian. Kelihatannya cantik. Saat suster junior Guirong memakainya di tangannya, terlihat seperti dibuat khusus untuknya. Itu hanya hiasan. Suster junior Guirong sendiri yang terbaik. Guirong tersenyum puas, lalu mengeluarkan sebotol, 1 Huang Qing dan untukmu. Ying Jinhuan sedikit mengernyit, dan berkata, Suster senior Guirong, aku bilang 10 Huang Qing dan. Guirong berkata dengan nada menghine, gelangmu hanya bernilai 1. Ying Jinhuan berkata, kalau begitu aku tidak akan menjualnya. Suster senior Guirong, tolong lepas saja. Guirong tersenyum dan berkata, kenapa aku harus melepasnya?
Ying Jinhuan berkata, kalau begitu aku bisa melepasnya sendiri. Tentu. Tapi kalau kamu melukai tanganku saat melepaskannya, itu tidak akan tergantikan dengan gelang yang putus. Guirong mengulurkan tangannya di depan Ying Jinhuan, tampak tidak takut. Ying Jinhuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, aku akan berhati-hati. Sambil berbicara, dia mengulurkan tangan untuk mengambil gelang itu. Namun, sedetik kemudian, Guirong menarik tangannya dan berteriak, mengapa kamu menggunakan begitu banyak kekuatan? Kamu melukai tanganku, apakah kamu mampu membayar ganti rugi? Yang lain juga berteriak, hati-hati, tangan junior sister Guirong sangat berharga. Benar sekali, jika kau menyakitinya, kami tidak akan memaafkanmu hari ini. Ying Jinhuan menahan amarahnya, lalu berkata, jika kau tidak ingin membelinya, jangan buang waktumu di sini. Jika kau punya kemampuan, ambil saja, kalau tidak, jual saja padaku sebagai pil hijau kekaisaran. Kata Guirong dengan arogan. Ada sedikit kemarahan di mata Ying Jinhuan. Apa? Kamu marah? Guirong malah tertawa, bukankah kamu sangat mulia? Kamu bahkan bisa menolak sosok seperti Saint Senwei, kupikir kamu sangat mampu. Bisakah senjata abadi kelas 4 yang kecil membuatmu marah? Hahaha, kamu memang dari alam bawah dan belum pernah melihat dunia. Melihat Ying Jinhuan tidak mengatakan apa-apa, Guirong menjadi lebih menuntut. Dia berteriak sekeras-kerasnya, kemarilah dan lihat. Adik perempuan Ying Jinhuan ini menolak Saint Senwei belum lama ini, tetapi sekarang dia bahkan tidak mampu membeli Huang Qingdan. Dia berani meminta 10 Huang Qingdan untuk gelang sampah. Apakah dia gila karena kemiskinan? Yang lain juga tertawa. Para pengikut kuil raksasa di dekatnya juga menyaksikan, ingin menyaksikan pertunjukan itu. Wajah cantik Ying Jinhuan memerah lalu pucat. Guirong berada di level Immortal Emperor Realm dan juga murid inti kuil Dewa Raksasa. Jika mereka berhadapan langsung dengannya, dialah satu-satunya yang akan menderita. Ying Jinhuan tidak ingin tinggal di sini, jadi dia berkata, aku akan memberikan gelang ini kepada kakak seniormu Guirong. Setelah mengatakan itu, dia hendak pergi. Hei, jangan terburu-buru pergi. Guirong memegangi orang itu, jika kamu tidak menerima pil Huang Qing ini, orang lain akan mengira aku sengaja menindasmu di sini. Bagaimana dengan ini? Aku akan memberimu satu lagi, hanya sebagai cara untuk menjagamu sebagai pendatang baru. Saat dia berkata demikian, Guirong mengeluarkan sebotol kecil pil lagi, membuka mulut botol, dan menuangkannya. Buk! Sebuah pil berwarna cerah terguling ke tanah. Cukupkah? Kalau tidak, aku akan memberimu 2 lagi. Aku punya banyak obat ini. Kemudian dia menuangkan 2 pil lagi. Tidak perlu. Ying Jinhuan menjawab dengan suara berat. Tidak, kau harus melakukannya. Aku tidak ingin orang lain mengatakan bahwa aku menindasmu. Guirong tidak berniat melepaskan Ying Jinhuan. Dia menghentikannya dan berkata dengan sikap tegas, kau ambil kembali gelang itu atau ambil pil di tanah. Baru setelah itu kau bisa pergi. Ini bukan lagi dilema. Itu murni penindasan. Meski begitu, tak ada seorang pun di dekatnya yang berani melangkah maju dan mengucapkan sepatah kata pun untuk Ying Jinhuan, karena semua orang tahu bahwa alasan Guirong mempersulit Ying Jinhuan adalah karena Ying Jinhuan menolak menjadi pembantu Shen Wei yang bersenjatakan pedang. Sekarang, Guirong ingin memaksa pihak lain untuk tunduk. Menginjak-injak harga diri orang lain. Remukkan tulang punggung lawan. Inilah tujuan Guirong. Ying Jinhuan benar-benar ingin pergi saja. Dia ingin meninggalkan kuil raksasa, tetapi dia memiliki sesuatu yang sangat penting untuk dilakukan. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara samar. Bukankah ini hanya melepas gelang ini? Aku akan membantumu melepaskannya. Semua orang tercengang. Saat kata-kata itu jatuh, suara pedang yang keras bergema di udara, dan detik berikutnya, cahaya pedang yang tajam menebas ke bawah. Hiss! Darah berceceran, dan Guirong merasakan lengannya tiba-tiba menjadi dingin. Dia tiba-tiba melihat ke bawah, hanya untuk melihat lengannya terjulur langsung. Ledakan! Kejadian yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Ying Jinhuan pun tercengang di tempatnya berada. Kemudian, menyebar dengan hebat, dan Guirong menjerit bagaikan seekor babai yang sedang disembelih. Ah! Tanganku!
Kemudian suara itu terdengar lagi, "Maaf, aku baru saja melakukan kesalahan. Gelang itu dikenakan di tangan kirimu." Begitu kata-kata itu terucap, cahaya pedang lainnya menyerang. Hiss. Kemudian, tangan Guirong yang lain juga terpotiong di tempat. Gelang giok ungu juga ikut terbang. Darah berceceran di seluruh wajah Guirong. Dia menatap tangannya yang terputus dengan ngeri, pikirannya menjadi kosong. Semua orang yang hadir terkejut. Ying Jinhuan juga penuh dengan keheranan. "Siapa ini? Kejam sekali. Beraninya kamu melakukan pembunuhan dan melukai orang-orang di dalam sekte itu." Para pemuda di belakang Guirong terkejut dan marah. "Siapa itu? Siapa yang memotiong tangan suster junior Guirong? Beraninya kau menyakiti orang lain di sini?" Seketika, semua orang melihat ke tempat yang sama. Saya melihat seorang pria berpakaian hitam memegang pedang panjang, menatap semua orang dengan acuh tak acuh. Ketika mereka melihat orang ini, semua orang semakin terkejut. "Li, kakak senior Li Yuan, kenapa kamu?" Li Yuan, murid dari tetua agung kuil Dewa Raksasa. Tentu saja, identitas aslinya adalah Xiao Nunu. Xiao Nunu melangkah maju selangkah demi selangkah, dan tekanan tak kasat mata membuat kulit kepala semua orang yang hadir terasa geli. Apakah dia tidak ingin melepas gelang itu? "Aku hanya membantunya, tidak perlu berterima kasih. Hanya membantu. Hanya untuk membantu." Dia memotiong tangan Guirong. Ini benar-benar santai. Dan dia memotiong kedua tangannya sekaligus. Li Yuan." Guirong menatap Xiao Nunu dengan kejam. "Panggil aku kakak senior." Xiao Nunu langsung menamparnya. Dengan suara bang yang keras, separuh wajah Guirong retak. Jika Xiao Nunu menggunakan sedikit tenaga lagi, kepalanya pasti sudah hancur. Wajah Guirong berlumuran darah dan kakinya tidak dapat berdiri tegak. Jika tidak ada yang menopangnya dari belakang, dia pasti sudah jatuh ke tanah. Tamparan ini memadamkan sedikit kesombongan terakhir dalam diri Guirong. Dia menatap Xiao Nunu dengan ngeri. "Li, kakak senior Li Yuan, aku tidak tahu kamu mengenalnya." Ying Jinhuan tampak sedikit bingung. Dia mengenal Li Yuan, tetapi mereka tidak saling mengenal. Dia sangat bingung mengapa pihak lain membelanya. Dan dia sangat kejam. Xiao Nunu bertanya dengan tenang, "Apakah kamu akan membeli gelang ini?" "Tidak, aku tidak akan membelinya." Guirong menjawab dengan panik. "Beli," kata Xiao Nunu. "Apa? Dia memakainya di tanganmu dan itu sangat kotor. Jika kamu tidak membelinya, siapa yang akan membelinya?" Guirong sangat marah hingga dia hampir pingsan. Saat ini, dia sangat kesakitan baik secara fisik maupun mental. Tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Li Yuan. Baik kultivasi pihak lain maupun latar belakangnya tidak sebanding dengan murid inti seperti dia. Di seluruh kuil raksasa, selain kepala kuil, tetua agunglah yang memiliki kekuatan paling besar. "Beli saja, aku akan membelinya," jawab Guirong sambil menggertakkan giginya. 100 pil biru kerajaan, tidak kurang satu pun. 100 pil hijau kekaisaran, tidak kurang satu pun, kata Xiao Nunu dengan dingin. Begitu kata-kata ini diucapkan, wajah Guirong dan yang lainnya berubah drastis. 100. Mata Guirong membelalak. Pihak lain meminta sejumlah besar uang. Bahkan Ying Jinhuan yang berdiri di sampingnya pun terkejut. Gelang giok ungu ini paling banyak bernilai 12 atau 13 pil biru kekaisaran, dan paling banter dapat dijual seharga 15. Harga ideal Ying Jinhuan adalah 10 buah. Karena dia kekurangan sumber daya akhir-akhir ini dan tidak dapat menunggu selama itu, dia menjualnya seharga 10 buah. Kakak senior Li Yuan di depannya tidak hanya membantunya keluar dari kesulitan, tetapi bahkan menawarinya harga 100 huang Qingdan, yang benar-benar membingungkan Ying Jinhuan. Apa sebenarnya yang akan dia lakukan? Xiao Nunu menatap Guirong dengan dingin. "Apa? Kamu tidak senang? Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu punya banyak huang Qingdan? Aku hanya ingin 100 darimu sekarang, dan kamu mulai tidak sabar." Gigi belakang Guirong hampir patah. Hanya 100. Itu terlalu enteng diucapkan. Dia hanya membual dan ingin mempermalukan Ying Jinhuan. Bagaimana dia mampu membeli 100 pil hijau kekaisaran? Namun dia tidak berani membuat Xiao Nunu marah. "Kakak senior Li Yuan, aku tidak punya sebanyak itu," kata Guirong.
Ying Jinhuan di samping berkata, lupakan saja. Jual saja dengan harga asli. Dia tidak ingin menimbulkan masalah. Saya juga tidak ingin menimbulkan masalah bagi Li Yuan. Namun, Xiao Nunu sama sekali tidak menuruti perintah Gui Rong. Dia berkata, akan kukatakan sekali lagi, 100 pil hijau kerajaan, tidak kurang satu pun. Wow, tekanan kuat menyelimuti mata Xiao Nunu dingin, membuat orang merasa seperti jatuh ke dalam gua es. Wajah Gui Rong memucat, tapi, aku benar-benar tidak punya sebanyak itu. Tanya saja pada orang di belakangmu. Bahkan jika kamu meminjamkannya kepadaku hari ini, kamu harus membayarnya. Orang-orang di belakang menggigil. Aku tidak memeriksa almanak sebelum pergi hari ini, dan aku menyinggung bintang yang tidak beruntung itu. Tapi kapan Li Yuan menjadi begitu kepo? Apa hubungannya dengan Ying Jinhuan? Tak seorang pun bisa mengerti. Gui Rong tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari orang-orang di belakangnya. Orang-orang yang berkumpul di sekelilingnya tadi, kini berpura-pura mati. Semua orang tahu bahwa pil yang dipinjamkan tidak akan pernah dikembalikan. Adik junior Gui Rong, jangan lihat aku juga tidak punya. Aku hanya punya selusin pil Huang Qing, dan aku membutuhkannya untuk diriku sendiri. Kaulah yang ingin menindas adik junior Ying Jinhuan, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Gui Rong hampir marah. Biasanya, orang-orang ini mengelilinginya seperti bulan dikelilingi bintang-bintang. Tetapi sekarang, ketika sesuatu berjalan salah, mereka semua menjauhinya. Melihat darah masih mengalir dari lengannya, meskipun lengan Immortal Emperor Realm yang patah dapat dengan mudah disambungkan kembali, siksaan mental Gui Rong hampir membuatnya pingsan. Saya masih punya 10 pil Chongsu Huangji, yang nilainya setara dengan 100 pil Huang Qing. Saya harap kakak senior Li Yuan akan berbelas kasihan dan membiarkan saya pergi. Gui Rong meneteskan air mata di matanya, seperti terong yang layu. Kemudian, dia memikirkannya dan mengendalikan tas penyimpanan di badannya dengan pikirannya, dan kemudian sebotol pil terbang keluar. Xiao Nunu mengambil botol obat langsung di tangannya, memindainya dengan indera spiritualnya, dan menemukan bahwa memang ada 10 pil di dalamnya. 10 pil Chongsu Huangji, apakah kamu menerimanya? Xiao Nunu menatap Ying Jinhuan. Ying Jinhuan mengangguk kosong. Chongsu Huangji dan Huang Qing dan adalah ramuan dengan tingkat yang sangat berbeda. Perbedaan harga antara keduanya lebih dari 10 kali lipat. Gui Rong merasa ingin menangis tetapi tidak ada air mata. Entah berapa banyak usaha yang telah ia curahkan untuk 10 pil Chongsu Huangji ini. Awalnya, ia berpikir bahwa dengan bantuan 10 pil ini, ia dapat mencapai kesempurnaan alam kaisar abadi. Sekarang, impiannya telah hancur. Semuanya murah, jadi nikmatilah. Dia ingin mati. Terima saja. Xiao Nunu mengangkat dagunya ke arah Gui Rong, ayo pergi. Gui Rong segera mengendalikan tas penyimpanan itu dengan pikirannya, mengambil 2 lengan yang patah di tanah, dan pergi dengan marah tanpa menoleh ke belakang. Gelang itu belum diambil, kata Ying Jinhuan tanpa sadar. Gui Rong hampir bingung karena marah. Aku tidak menginginkan gelang giok ungu itu lagi. Bahkan jika kamu mengambilnya kembali, kamu tetap akan diganggu. Adapun yang lainnya, mereka tidak berani menerima dan segera bubar. Ying Jinhuan sedikit kewalahan, dan dia belum sepenuhnya tenang. Xiao Nunu mengambil gelang giok ungu di tanah, lalu mengambil 3 pil hijau kekaisaran yang baru saja dijatuhkan Gui Rong ke tanah. Setelah membersihkan debu di atasnya, dia menyerahkannya kepada Ying Jinhuan bersama dengan 10 pil Chongsu Huangji di tangannya. Baiklah, aku akan memberikannya padamu. Aku. Ying Jinhuan sedikit mengernyit, tampak sedikit gelisah. Ada apa? Tanya Xiao Nunu bingung. Ying Jinhuan menunjuk gelang giok ungu itu dan berkata, berikan saja padaku. Aku tidak menginginkan yang lainnya. Xiao Nunu tersenyum dan berkata, semuanya milikmu. Lalu, tanpa menunggu Ying Jinhuan mengatakan apapun lagi, Xiao Nunu menyerahkan semuanya ke tangannya. Ekspresi Ying Jinhuan sedikit rumit, lalu dia membungkuk sedikit, terima kasih, Saudara Li Yuan, atas bantuanmu. Xiao Nunu berkata, pasti sangat sulit, kan? Di negeri dongeng Jiushu, Ying Jinhuan tercengang. Meskipun dia merasa bahwa apa yang dikatakan pihak lain tidak dapat dipahami, dia mengangguk ringan, ya, sangat sulit. Karena sulit, mengapa kamu tidak pergi saja? Aku akan pergi,
Tetapi masih ada hal-hal yang belum selesai, dan aku masih menunggu kabar dari seseorang. Ying Jinhuan mengerutkan bibir merahnya, dan sedikit kesepian tidak muncul di matanya. Xiao Nunu hendak berbicara ketika tiba-tiba, ding, 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 suara lonceng yang sangat keras bergema di langit di atas kuil raksasa itu. Gelombang suara yang kuat menyebar ke setiap area. Lalu, suara gemuruh terdengar. Gerbang raksasa akan segera dibuka. Mereka yang ingin memasuki alam rahasia harus tiba di platform raksasa dalam waktu setengah jam. Mereka yang melewati batas waktu tidak akan diizinkan masuk. Setelah mendengar pemberitahuan ini, banyak orang di luar aula misi berdiri. Gerbang raksasa akan segera terbuka, cepatlah dan pergi ke platform raksasa. Ayo pergi, jika kita melewatkan kesempatan ini, kita tidak tahu kapan gerbang raksasa akan terbuka lagi. Swiss, Swiss, Swiss. Segera, lebih dari 2/3 orang meninggalkan aula misi dengan tergesa-gesa. Ada juga beberapa riak di wajah Ying Jinhuan. Dia menoleh ke Xiao Nunu dan berkata, "Kakak senior Li Yuan, terima kasih atas bantuanmu tadi. Aku masih punya hal lain untuk dilakukan. Aku akan membalas budi ini." Setelah itu, tanpa menunggu Xiao Nunu mengatakan apapun lagi, Ying Jinhuan bergerak dan meninggalkan tempat itu dengan pedang terbang. Hei! Xiao Nunu hendak memanggil pihak lain, tetapi Ying Jinhuan sudah berjalan pergi. Jelaslah bahwa Ying Jinhuan sedang terburu-buru untuk pergi ke gerbang raksasa, tetapi saya tidak tahu apa urusan yang belum selesai yang dia bicarakan. Xiao Nunu. Pada saat ini, Yan Ying berlari keluar dari aula misi dengan wajah gembira. Matanya berbinar, "Aku baru saja bertanya kepada orang yang bertanggung jawab, Sister Huan sudah ada di sini, dia pasti ada di dekat sini." Xiao Nunu tidak bisa menahan tawa, "Aku sudah melihatnya." "Ah, benarkah?" "Ya, tapi dia belum mengenaliku." "Di mana dia?" "Dia pergi ke teras raksasa." Platform raksasa. Pada saat ini, sejumlah besar murid kuil raksasa bergegas ke sini. Di atas platform raksasa yang sangat besar, 2 patung batu raksasa yang tingginya lebih dari 1 kilometer berdiri di bawah langit. Di tengah patung batu raksasa itu, sebuah portal ruang angkasa berbentuk lingkaran tergantung. Portal itu terbuka, dan satu demi satu sosok mengarahkan senjata ajaib ke dalam portal itu. Swiss, Swiss. Pada saat yang sama, Xiao Nunu dan Yan Ying juga tiba di sini. Keduanya mendarat di sisi selatan platform raksasa. Gerbang raksasa telah dibuka. Yan Ying menunjukkan sedikit keterkejutan, "Sebelumnya aku mendengar dari Suster Huan bahwa dia tidak akan meninggalkan kuil raksasa sebelum gerbang raksasa dibuka." Xiao Nunu bertanya, "Apa yang ada di balik gerbang raksasa?" Yan Ying menjawab, "Itu adalah alam rahasia kuno. Aku tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Suster Huan tidak memberitahuku apa yang akan dia temukan di alam rahasia kuno itu." Xiao Nunu mengangguk. Pada saat ini, mata Yan Ying berbinar, dia menunjuk ke langit di depan dan berkata, "Saudari Huan." Kemudian, dia berteriak keras, "Saudari Huan." Karena ada begitu banyak orang dan suaranya begitu campur aduk, pihak lain tidak dapat mendengarnya. Yan Ying berteriak 2 kali lagi, "Saudari Huan." Bersenang-senanglah sepuasnya. Namun pihak lain tetap tidak mendengarnya, dan terbang ke portal angkasa dengan pedangnya. Xiao Nunu berkata, "Aku akan membawamu ke sana." Namun Yan Ying menjawab, "Aku tidak bisa masuk. Hanya mereka yang telah mencapai tingkat Raja Abadi yang dapat memasuki gerbang raksasa. Aku, negeri dongeng yang sebenarnya." Saat dia mengatakan itu, Yan Ying tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. True Fairyland sudah menjadi pasukan tempur teratas di Fairy Road. Bahkan di kalangan generasi muda di negara lain, ia dapat dianggap seorang jenius. Tapi ini adalah Baxingzhu, dan negeri dongeng yang sesungguhnya tampak sangat redup. "Kamu masih muda. Sudah sangat mengesankan bahwa kamu bisa memiliki negeri dongeng yang nyata," kata Xiao Nunu sambil menyentuh kepala yang lain. "Aku juga tahu itu, tapi dibandingkan dengan yang lain, ini benar-benar menyakitkan." Yan Ying berkata tanpa daya. Xiao Nunu tersenyum, "Kalau begitu, pergilah cari Yin Fengqi dan yang lainnya dulu. Saat aku keluar dari gerbang raksasa, aku akan segera membawamu pergi dari negara bagian Baxing. Saat kita kembali, aku akan membiarkanmu menerobos ke alam berikutnya." "Benarkah? Kapan aku pernah berbohong padamu?"
Kecuali terakhir kali. Baiklah, aku ingin menjadi Raja Abadi. Tidak ada tekanan untuk menjadi Kaisar Abadi, jadi mungkin saja menjadi Kaisar Abadi. Hahaha. Yan Ying tertawa senang. Dia hanya mengira Xiao Nunu sedang bercanda dengannya. Bagaimana mungkin menjadi Kaisar Abadi semudah itu? Saya akan merasa puas jika saya dapat mencapai tingkat Kaisar Abadi. Cepat pergi. Jangan sampai kau tertinggal dalam mengejar Suster Huan. Gara-gara Shen Wei, dia telah menjadi sasaran banyak masalah dan pengucilan di sekte akhir-akhir ini. Kau harus menemukannya secepat mungkin agar kita bisa meninggalkan tempat yang rusak ini bersama-sama. Desak Yan Ying. Ya. Xiao Nunu mengangguk, lalu bergerak, terbang keluar sambil membawa pedangnya, lalu berubah menjadi seberkas cahaya dan bayangan dan memasuki gerbang raksasa. Di ujung lain gerbang raksasa. Di alam rahasia kuno, Swiss. Pada saat ini, Ying Jinhuan sedang mengendarai pedang terbang menuju kedalaman alam rahasia. Rambut panjangnya menari-nari tertiup angin dan matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya yang penuh tekad. Akhirnya aku menunggu gerbang raksasa terbuka. Begitu aku menemukan tanaman rambat abadi berbentuk manusia, di dalamnya, aku dapat membentuk kembali badan tuanku. Lalu, aku dapat meninggalkan kuil raksasa. Ying Jinhuan bergumam pada dirinya sendiri. Pada saat ini, pedang tersarung di tangannya bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Kemudian, untaian cahaya dan bayangan bagai sutra berkumpul di samping Ying Jinhuan, lalu cahaya dan bayangan itu menjelma menjadi sesosok badan ramping setengah baya. Sosok itu tampaknya berusia 40-an, dengan temperamen yang elegan dan mata yang lembut. Ia mengenakan jubah pedang berwarna biru muda, rambut panjangnya yang berwarna biru muda disisir rapi dan bersih, dipadukan dengan mahkota rambut yang sangat indah, persis seperti seorang abadi yang terusir yang telah melampaui hal-hal biasa dan mencapai kesucian. Akan tetapi, badannya hanyalah ilusi, bukan fisik. Jelas itu hanya jiwa yang abadi. Tuan, apakah Anda sudah bangun? Ying Jinhuan melirik ke arah pihak lain. Orang ini adalah guru Ying Jinhuan, yang dikenal sebagai Kaisar Pedang Ilahi. Saat Ying Jinhuan mengucapkan selamat tinggal kepada Xiao Nunu di Immortal Saint Academy, dia memulai perjalanannya sendirian. Kemudian, ketika melewati sebuah pulau, dia secara tidak sengaja memperoleh senjata ajaib yang disebut pedang Shen Ye. Jiwa abadi Kaisar Pedang Ilahi tersembunyi di dalam pedang. Kemudian, Ying Jinhuan menjadi murid Kaisar Pedang Ilahi. Berkat bimbingan guru terkenal ini, ditambah dengan bakat dan ketekunannya sendiri, Ying Jinhuan mampu berkembang begitu cepat. Karena jiwa abadi Kaisar Pedang Ilahi relatif lemah, ia berada dalam kondisi tidak aktif dalam banyak kasus. Dia hanya akan muncul saat Ying Jinhuan mendatanginya dengan suatu masalah. Huaner, Kaisar Pedang Ilahi menatap pihak lain dengan tatapan penuh kasih, seperti seorang tetua yang menatap anak-anaknya yang paling dicintainya. Terima kasih atas kerja kerasmu. Ying Jinhuan berkata, Guru, tolong jangan katakan itu. Jika bukan karena ajaranmu, aku tidak akan memasuki jalan keabadian secepat ini, dan aku tidak akan datang ke alam abadi Jiushu. Guru seperti orang tua di hatiku. Aku pasti akan membentuk kembali badanmu untukmu dan membiarkanmu kembali ke dunia. Wajah Kaisar Pedang Ilahi penuh dengan kelegaan. Dia kemudian bertanya, kamu tadi ada di luar, mengapa kamu tidak mengundang Li Yuan itu untuk membantu? Dia adalah Kaisar Abadi yang kuat. Jika dia bersedia menemanimu ke sini, kemungkinan mendapatkan tanaman rambat abadi berbentuk manusia akan sangat tinggi. Ying Jinhuan menggelengkan kepalanya, Guru, kamu tidak tahu, Li Yuan adalah murid dari Tetua Agung Kuil Dewa Raksasa. Orang ini memiliki karakter yang buruk dan reputasi yang sangat buruk. Aku tidak ingin terlalu terlibat dengannya. Setelah terdiam sejenak, dia melanjutkan, meskipun aku tidak tahu mengapa dia ingin membantuku, lebih baik bagiku untuk menjauh dari orang-orang seperti itu. Aku tidak akan menyentuh satu pun dari 10 pil Chongsu Huangji dan 3 pil Huang Qing yang diberikannya kepadaku. Ketika aku meninggalkan kuil Dewa Raksasa, aku akan mengembalikan ke-13 pil itu kepadanya. Mendengar ini, Kaisar Pedang Ilahi tidak dapat menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Dia tidak tahu harus berkata apa kepada gadis ini. Sekalipun ada kesempatan bagus di depannya, dia selalu berpegang pada pikirannya sendiri dan tidak terpengaruh oleh kekuatan apapun. Namun,
jalan menuju keabadian itu panjang dan sulit. Apakah mudah untuk bertahan hidup di negeri dongeng 9 provinsi? Dari pengamatanku tadi, Li Yuan tampaknya tidak seburuk rumor yang beredar di luar. Mungkinkah aku salah paham padanya? Dia tidak dapat membantumu tanpa alasan. Mungkin, ini adalah satu-satunya kesempatanmu, kata Kaisar Pedang Ilahi. Ying Jinhuan menjawab, Li Yuan memiliki kedudukan tinggi dan latar belakang yang kuat. Bagaimana mungkin dia meremehkanku? Kurasa yang salah paham adalah Anda, Guru. Itu belum tentu benar. Lagi pula, aku sudah hidup selama bertahun-tahun. Tidak banyak hal yang terjadi tanpa alasan di dunia ini. Guru, jangan bicara lagi. Ying Jinhuan sedikit mengernyit. Dia berkata dengan serius, meskipun bukan tanpa alasan, Huaner memiliki seseorang di hatinya dan tidak bisa menerima orang lain. Aduh. Kaisar Pedang Ilahi menghela napas, aku hanya berharap kamu bisa menjalani hidup yang lebih mudah. Hidup seperti itu terlalu kejam untuk gadis kecil sepertimu. Ying Jinhuan berkata, itu tidak kejam. Sebaliknya, kurasa setidaknya aku melihat harapan di hatiku. Mata Ying Jinhuan menunjukkan sedikit kelembutan. Dia berpikir dalam hati, bahkan jika aku diberi kesempatan lagi untuk memilih, aku tetap akan datang ke negeri dongeng 9 provinsi. Hanya dengan cara ini aku bisa lebih dekat dengannya. Jika dia tetap tinggal di Akademi Suci Abadi, dia mungkin tidak akan pernah mempunyai kesempatan menemuinya lagi dalam hidupnya. Terkadang, hidup itu kejam karena tidak ada harapan. Namun, hanya kehidupan yang memiliki harapan yang dapat memiliki tujuan untuk dikejar. Kaisar Pedang Ilahi tersenyum, mendengarmu mengatakan itu, gurumu menjadi semakin penasaran. Apa sebenarnya kemampuan orang yang selama ini kau pikirkan? Jangan biarkan aku melihatnya, kultivasinya tidak sebaik milikmu. Tentu saja tidak, dia jauh lebih berbakat dariku. Dia seharusnya jauh lebih buruk dari Li Yuan, kan? Li Yuan berada di level Kaisar Abadi. Guru, tolong jangan sebut Li Yuan lagi. Di hatiku, dia tidak perlu dibandingkan dengan siapapun. Dia unik. Oke, gurumu ikut campur. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Seketika, Kaisar Pedang Ilahi berubah menjadi aliran cahaya dan kembali mengebor ke dalam pedang. Ying Jinhuan segera mempercepat langkahnya dan melangkah lebih jauh ke alam rahasia. Pada saat yang sama, Xiao Nunu berada di belakang Ying Jinhuan, dan persepsinya telah menentukan posisi Ying Jinhuan. Xiao Nunu juga mengunci aura Kaisar Pedang Ilahi. Namun, Ying Jinhuan dan Kaisar Pedang Ilahi sendiri tidak menyadari apapun. Tampaknya jiwa yang abadi itu adalah gurunya. Gumam Xiao Nunu. Bersambung.